Wa massul mushaf, 3 menyentuh kitab suci Al-Quran. Ketika menyentuh kitab suci Al-Quran dalam keadaan tidak suci, berarti sudah melecehkan dan tidak memuliakan kitab suci Al-Quran. Lalu yang keempat, larangan bagi orang yang tidak mempunyai wudhu, yaitu membawa kitab suci Al-Quran. Jangankan kita membawa, menyentuhnya pun tanpa mempunyai wudhu, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrillah, kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai nikmat sehat. Mudah-mudahan salah satu cara untuk mensyukuri nikmat sehat yaitu dengan tetaplah menuntut ilmu di saat sesibuk apapun aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya, di tausiah kali ini masih membahas tentang kitab Qomi'ut Tughyan yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Beliau bersabda, cabang iman yang ke-19, ta'zimul Quran, yaitu memuliakan kitab suci Al-Quran. Yang memerintahkan memuliakan kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-79, la yamassuhu illal mutahharun. Lam kanan nafyu bimakna nahyi. Lam yang berada di lafaz la yamassuhu, nafi bimakna nahyi. Untuk itu, salah satu cara untuk memuliakan kitab suci Al-Quran, jangan sekali-kali kita berani menyentuh kitab suci Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Fal murad bil mutahharun, yang dimaksud dengan kata tidak boleh menyentuh terhadap kitab suci Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang yang suci. Orang yang suci di sana adalah orang yang mempunyai wudhu atau bersih daripada hadas kecil yang mewajibkan wudhu dan hadas besar yang bisa mewajibkan adus. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dalam catatan kitab ilmu fikih bahwa ada 4 yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW untuk dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai wudhu. Yang pertama, haram sholat. La yaqbalullahu ta'ala ala sholati ahadikum bighairi tahur. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sholat seseorang kecuali dalam keadaan suci. Suci di sini berarti mempunyai wudhu. Yang kedua, haram tawaf. Wa massul mushaf, 3 menyentuh kitab suci Al-Quran. Ketika menyentuh kitab suci Al-Quran dalam keadaan tidak suci, berarti sudah melecehkan dan tidak memuliakan kitab suci Al-Quran. Lalu yang keempat, larangan bagi orang yang tidak mempunyai wudhu, yaitu membawa kitab suci Al-Quran. Jangankan kita membawa, menyentuhnya pun tanpa mempunyai wudhu, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, salah satu cara memuliakan kitab suci Al-Quran, jangan sekali-kali kita menyimpan sesuatu di atas kitab suci Al-Quran. Tempatkanlah Al-Quran di atas barang-barang yang lain. Jangan sampai menyimpan kacamata setelah membaca kitab suci Al-Quran di atas Al-Quran.
menyimpan misalkan uang di atas Al-Quran, itu diharamkan, berarti tidak menghormati kitab suci Al-Quran. Bahkan disunatkan juga ketika akan membaca kitab suci Al-Quran, bersiwak terlebih dahulu. Juga salah satu adab-adaban atau sopan santun ketika membaca Al-Quran, jangan sampai kaki dipanjangkan, Al-Quran disimpan di atas lutut kita. Itu adalah tanda salah seorang yang tidak menghargai kitab suci Al-Quran. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bolehkah membawa kitab suci Al-Quran ke daerah yang banyak orang kafirnya? Maka salah satu cara memuliakan kitab suci Al-Quran, la yajuju ayyusafiru bil Quran bidaril adu. Dilarang oleh ulama fikih membawa kitab suci Al-Quran ke daerah-daerah musuh Islam. Karena apa? Alasannya takut ketika ketinggalan, takut lupa, sehingga Al-Quran ditinggalkan di tempat orang-orang kafir, nanti dihinakan oleh orang-orang kafir. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu ada permasalahan, bolehkah sebagai orang tua membiarkan seorang anak tanpa mempunyai wudhu untuk menyentuh kitab suci Al-Quran? Maka ada dua hukum menurut ulama ahli fikih. Ketika ada pertanyaan, bolehkah kita membiarkan seorang anak kecil membaca dan menyentuh kitab suci Al-Quran tanpa wudhu? Jawabnya ada dua. Yang pertama, yumna'una kalbaligin. Ada ulama yang paling keras, dilarang walaupun anak-anak di bawah balig jangan sampai menyentuh kitab suci Al-Quran. Karena apalagi anak yang belum disunat, tentu dalam zakarnya ada sisa-sisa air kencing yang tidak keluar semua, sehingga anak tersebut membawa najis. Ketika anak tersebut membawa najis lalu menyentuh Al-Quran, maka sama halnya anak tersebut dibiarkan oleh orang yang melihat, maka orang yang melihat tersebut haruslah melarangnya. Yang kedua, la yumna'una dzalik. Diperbolehkan bagi anak kecil untuk menyentuh kitab suci Al-Quran, dan kategorinya tidak termasuk orang yang menghinakan kitab suci Al-Quran. Apa alasannya? Karena usia anak-anak itu adalah usia tahfidz untuk menghafal kitab suci Al-Quran. Ketika anak tersebut dilarang dari kecil untuk menyentuh kitab suci Al-Quran, dikhawatirkan kelak dewasa malas untuk membaca kitab suci Al-Quran. Jadi lebih baik mengambil kaul yang kedua, bahwa anak kecil walaupun tidak punya wudhu, walaupun belum disunat, silakan untuk menyentuh kitab suci Al-Quran agar ada gairah untuk membaca kitab suci Al-Quran. Li'annal hibdo fisigor kanaksi alal hajar. Hafalan di waktu kecil, termasuk hafalan kitab suci Al-Quran yang dihafalkan oleh seorang anak dalam keadaan usia waktu kecil, seperti mengukir di atas batu. Mengukir di atas batu puluhan tahun tidak mungkin hilang. Lain halnya ketika menghafal kitab suci Al-Quran dalam keadaan sudah dewasa, itu kanaksi alal bihar, seperti menulis di atas laut. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan cabang iman yang ke-19 ini yang membahas tentang agungkanlah kitab suci Al-Quran, karena Allah pun memerintahkan kita untuk mengagungkan kitab suci Al-Quran. Hudma sofa wada ma kadar billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.